Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stira Mawati dari Hukum Ekonomi Syariah semester 4, mata kuliah fikih perbandingan madhab, dosen pembimbing Bapak Ahmad Soba SLHI MSI. Dalam kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang metode istinbatul ahkam Imam Hambali dan madhab Hambali. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, sosok Imam Ahmad dalam sejarah perkembangan fikih Islam menempati tempat tersendiri. Setidaknya ada 3 hal yang menarik dalam membahas pendiri madhab Hambal ini. Yang pertama adalah kontroversi dalam menempatkan posisinya dalam pembidangan ilmu. Yang kedua adalah pengaruh hadis yang sedemikian besar dalam pemikiran fikih atau usul fikihnya. Yang ketiga adalah kebijakan melarang pencatatan fatwa-fatwanya. Langsung saja ke biografi singkat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang mujtahid besar, ahli hadis dan ahli fikih, pendiri madhab Hambali, madhab keempat dalam hasanah pemikiran fikih Islam Sunni. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hillah bin As'ad al-Saibani al-Baghdadi. Dia lebih dikenal dengan sebutan Ahmad bin Hambal. Penisbatan namanya pada kakeknya bukan kepada ayahnya, mungkin karena lebih terkenal kakeknya daripada ayahnya. Terus pada awal keluarga Ahmad tinggal di Basro, kemudian kakeknya pindah ke Khurasan menjadi wali Sahras pada masa Umayyah. Kakeknya kemudian terlibat dalam perjuangan Bani Abbas merebut kekhalifahan dari tangan Bani Umayyah. Ketika istrinya mengandung Ahmad, dia pindah ke Baghdad. Di kota Baghdadlah Ahmad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal 164 Hijriah di Zahrah. Langsung ke pengertian hukum Islam. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditetapkan oleh penguasa. Sedangkan Islam oleh Mahmud Syaiton didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariat dan juga mendakwahkan kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan menjadi bagian dalam agama Islam. Dalam berbicara tentang hukum Islam, sebagian sistem hukum mempunyai beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, supaya tidak terjadi kebingungan dalam memahami maknanya. Dalam kajian ini diawali penjelasan tentang istilah-istilah dalam hukum Islam seperti syariah, tasyrih, dan fikih. Dan saya akan menjelaskan tentang syariah. Yang pertama yaitu syariah adalah secara etimologi harfiah, syariah berarti al-uqbah, liku-liku lembah, al-aqabah atau ambang pintu dan tangga, mursyid asyairibah, jalan tempat peminum mencari air, dan al-tariqoh al-mustaqimah, jalan yang lurus. Syariah dalam arti terminologi adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya, baik dalam bidang keyakinan i'tiqadiyah atau perbuatan maupun akhlak. Dengan begitu, dimaksud dengan syariah ialah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk manusia yang mencakup 3 bidang, yaitu 1. Keyakinan, perbuatan, akhlak. Karena cakupan yang luas, hingga dalam pengertian syariah sama dengan agama Islam. Secara umum, syariah diartikan sebagai seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan Islam dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan dalam kehubungan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Atau dengan kata lain, syariah berisi peraturan-peraturan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan manusia atau yang sudah menjadi kewajiban manusia untuk dikerjakan. Yang kedua yaitu tasyrih, memiliki akar kata yang sama dengan syariah.
Kalau syariah berarti hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan Allah yang menyangkut tindak tunduk umat manusia, sedangkan tasyri' bersentuhan dalam hal penetapan hukum dan aturan-aturan tersebut. Secara terminologi, tasyri' adalah penetapan peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan penyusunan perundang-undangan. Tasyri' bisa dikatakan merupakan istilah teknis tentang proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undang. Di dalamnya tercakup produk dan proses pembentukan fikih atau perundang-undangan. Jadi, dalam hal ini istilah tasyri' lebih tampak ke arah pembentukan hukum. Dalam proses penetapan hukum bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Maka ilmu asbabun nuzul atau asbab al-wurud bagian yang tidak bisa dipisahkan dan diabaikan karena dalam kaitannya sangat penting untuk memperhatikan langkah-langkah berijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama. Selanjutnya tentang metode istinbat ahkam Imam Hambal dan madhab Hambali. Pada umur masih relatif muda, ia sudah dapat menghafal Al-Quran. Sejak usia 16 tahun, Ahmad juga belajar hadis untuk pertama kalinya kepada Abu Yusuf, seorang ahli ar-ra'yu dan salah satu sahabat Abu Hanifah. Kemudian gurunya dapat dalam pemikiran fikih ia belajar kepada Imam Syafi'i dan Imam Hambal, banyak mempergunakan sunnah sebagai rujukan. Beliau tergolong orang yang mengembangkan fikih tradisional. Selanjutnya dalam hidupnya Imam Hambal banyak melakukan analisis terhadap hadis-hadis Nabi dan kemudian disusun berdasarkan sistematika isnad sehingga karyanya Imam Hambal dikenal dengan sebutan kitab musnad. Imam Hambal juga dikenal sebagai ulama ahli fikih dan ahli hadis yang masyhur yang terkenal di kalangan masyarakat umumnya. Pada pandangannya berpengaruh di kalangan masyarakat. Ijtihad atau istinbat Imam Ahmad bin Hambal dijelaskan oleh Taha Jabir Fayyad Al-Ulwani bahwa cara istihad Imam Hambal sangat dekat dengan istilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Selanjutnya, pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hambal dibangun atas 6 dasar diantaranya. Yang pertama yaitu al-nushud dari Al-Quran dan Sunnah. Apabila telah ada ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah, beliau berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat. Makna yang tersirat ia abaikan. Jikalau tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka menukil fatwa sahabat dan memilih berpendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Yang ketiga adalah apabila fatwa sahabat berbeda-beda, maka memilih salah satu pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah atau yang lebih masyhur. Selanjutnya yaitu nomor 4 adalah Imam Ahmad bin Hambal menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada asar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya. Yang kelima adalah apabila hadis mursal dan dhaif sebagaimana diisyaratkan di atas tidak didapatkan, maka menganalogikan atau mengkiaskan. Dalam pandangan, kias adalah dalil yang dipakai dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang keenam adalah langkah terakhir. Langkah terakhir adalah menggunakan Sa'ad al-Zara'i, yaitu melakukan tindakan yang preventif terhadap hal-hal yang negatif. Berikut adalah pandangan tentang Imam Ahmad bin Hambal tentang istinbatul ahkam Imam Ahmad bin Hambal. Sekian berikut dari penerangan sedikit tentang saya tentang istinbatul ahkam pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.